Pusing banget hidup nih kalau begini. Iya, cari kerjaan susah, keahlian nggak ada, kerjaan cuman manjak, sedangkan manjak dilarang. Yang hajatan boleh, hiburan nggak boleh. Bagaimana sih ini ya? Nyetel radio nggak lagi, berita corona lagi. Ya iya, kapan berakhirnya ini corona? Kesian ini sama seniman-seniman. Iya, teman-teman saya pada manjat, nggak boleh. Ya banyak yang diusir bini kalau begini caranya. Nih, asal dipindahin corona. Virus corona Asal dipindahin corona. Warga negara Cina dalam rekaman video yang beredar. Enggak, ada acara yang bagus pisan. Nah, ini kali ini. Nih. Wah. Assalamualaikum. Lu ngapain? Lagi nyetar radio gua. Ntar radio. Iya. Ada suaranya? Enggak. Nah, ini nyolokin di sini. Lah, iya, orang nggak ada setrumnya. Lah, lu biar ngapa taruh di sini? Iya, kayak biar lucu dikit. Ngomong-ngomong lu mau kemana? Gua ada bisnis. Wah, bisnis. Iya. Hebat. Gua ada bisnis, gua lagi ngurusin orang-orang hajatan. Oh, maksud lu nyari? Gua sebagai OI. Oi, apa sih? Iyo. Oh, iyo yang dipakai gini kan bocah tuh. Yo. Itu IO. Iya, jadi gua ngurusin semua hajatan, kayak tenda gua, Wah, pelaminan gua, sampai itu sikring yang buat makan gua. Piring. Sikring Apa sih? itu yang buat makan makanan. Oh, catering. Waduh, gua sampai pusing mikirinnya. Wah. Itu maksud gua. Catering. Semua itu penghulu gua, makanya gua lagi nyari penghulu. Penghulu gua di sono sibuk. Ada juga kawinan. Gua nyari sono penghulu sibuk juga. Soalnya penghulu itu tiap jam pindah. Nah, itu. Banyak acaranya. Nah, makanya di sono harganya segini. Makanya gua pengen nyari untung itu. Sekarang begini, Gimana? nyari penghulu. Iya. Ngapain jauh-jauh gue mah nih. Sekarang mah demi duit, demi dapat duit apa aja gue jalanin kerjaan. Maksudnya? Nyari penghulu ngapain susah-susah, gua aja jadi penghulu. Lu jadi penghulu? Iya. Nah, emang lu ada surat dari TPU? Lu TPU. Itu yang tanda pengenal. KUA dari KUA. TPU. TPU mah tempat pemakanan umum. Iya, maksud gua itu KUA. Enggak, ya nggak usah pakai itu, mau ditanyain ini. Iya. Yang penting lo Penting pakaian rapi ya. Pakaian rapi. Kayak penghulu pisan ya. Kayak penghulu, ntar kayak saudara ini penghulu. Udah, lu mau udah iya aja. Oh, gitu. Gua kan sering nyaksiin orang-orang nikah, jadi ilmunya sedikit-dikit ilmu penghulu. Gua ada di gua. Iya, cara menikahkannya, cara bacaannya. Oh, ada bacaannya udah. Gak ada, udah bisa udah gua pelajari. Ngapa kagak bilang dari tadi? Kalau kayak gitu mah gua ngambil elu. Enggak, iya nih, kasarnya bayaran 2 juta. 2 juta. Nah, karena lu yang Penghulu 2 juta misalnya. 2 juta. Iya. Pecah rata. Gua mau. Nah, Pecah pecah rata. rata, lu gope, gua 15. Gua gope 2 juta, gua gope lu 15. Nah, kan pecah rata itu. Ini pecah rata gimana sih? Enggak, iya kan lu gope. Gua Gua 15. lu 1.500.000. Heeh. Pecah rata mah sejuta. Lah itu mah keenakan lu, kan gua yang nikahin. Ini resikonya gede. Udah lu makan dapat duit gope udah enggak tahu apa-apa. Iya, bagian aku untung gope enggak apa-apa dah. Ngopi. Ngopi. Ya kalau ngopi gua Sebelum ini kita ngopi dulu. Iya, ngopi. Boleh. Ngopi. Ngopi. Udah berapa hari lu belum ngopi? Baru seharian. Gua mah udah 3 hari belum ngopi. Lah lamaan lu. Udah, iya orang punya duit. Lalu nawarin gua kopi. Rokok. Nah, kalau rokok gua ngerokok dah. Rokok lu apa? Kretek. Kretek sempurna. Iya. Bagi gua tuh. Minta beliin ada kayak. Ya udah. Enggak, kalau nggak usah jauh, nggak usah bingung-bingung, nggak usah lama-lama, kita pergi. Lu salin nih. Dandan. Dandan. Nah. Pakaian ada ke di rumah lo? Ada. Ada.
Peci, Safari. Pokoknya seperti penghulu dah. Oke. Kita berangkat. Kendaraan lu mana? Ya, tenang, gua ada kendaraan. Oke. Ya. Ntar dulu gua matiin radio dulu. Emang ada setrumnya. Ini tinggal apa bawa? Ya udah biarin sini. Lantern diambil orang. Paling itu kan rongsok. Ya, kita berangkat. Ini motornya. Ayo, kita berangkat. Ayo. Gua yang bawa dah. Hah? Gua yang bawa. Lu yang bawa? Iya. Ya, serah dah. Ayo. Lah, lu ngapain? Naik motor supaya cepat ke rumah. Lah, siapa yang bawa motor? Ini. Nih, naik motor ini nih. Mana? Ini. Buset deh. Lah, ngap sih? Lu bawa itu. Iya. Biar apa? Lah, biar lucu. Naik ya? Udah naik. Ya. Naiknya bagaimana? Lu di depan, gua belakang. Ya. Ya. Ayo. Naik lo. Naik. Iya. Mana sih? Jangan. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terikan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudikah kau menjadi istriku? Ayo. Nah, kalau kayak gini kan bener lu, setelan Bagaimana penghulu. Kira-kira orang percaya gak kalau gue jadi penghulu? Wah, percaya banget ini mah. Iya. Wah, Ada bener. namanya. Bukan namanya penghulu internasional. Waduh, namanya Dadang SGM. Titel ini titel. Ada singkatannya ini SGM. Apa tuh SGM? Sarjana Gila Mancing. Lu kan Nah ini ada orang-orang kan sarjana hukum bisa. Ada juga sarjana agama. Orang percaya ya kalau gue penghulu. lu kayak bapak Anan. Jadi juga kita dapat duit nih. Plastik udah siap. Plastik udah siap. Buat apa ini? Ini buat sajen. Penghulu harus pakai saja. Lu antar pisang gede-gede. Oh, gitu ya. Nah, lu yang pernah masuk Oke? Oke, ini rumahnya. Ayo. Ya, kita sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Penghulu dulu. Iya. Silakan Bapak. Silakan. Iya. Udah jangan semua duduk. Namanya copot. Waduh, namanya copot tuh ah. Elok nama gua copot. Itunya maksudnya. Waduh. Udah pada kumpul semua nih. Ini bapak-bapak, maaf saya terlambat. Iya. Karena saya habis ngawinin di Cinyosok. Ngawinin anak orang, Pak. Ngawinin puun mangga sama rambutan. Kawin orang cangkokan itu mah. Udah iya sama aja tuh dikawinin supaya dibangun. Orang mal-mal ya. Jadi kita langsung ke acara yang singkat ya, akad nikah. Iya. Oh ini yang mau nikah. Tolong ikutin saya ya, nanti kalau dikedet ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya. Bukan dia di RT. Oh bukan ini. Bukan. Dia di RT. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya. Bujuk. Jadi sampah banget. Ini RT, ini RW-nya. Ini pengantinnya mana? Lah ini punya hajat. Oh ini yang kawin. Saya ngapain? Saya ngapain? Kawin kan nikah. Saya Ikutin saya ya. ngikut kemana? Ngikut kemana aja kita nempel. Salah. Ini yang punya hajat. Oh yang punya hajat. Jadi gimana Pak? Ini udah saya bawa penghulunya. Ini surat nikahnya udah jadi. Ini Pak.
tadi ya. Emang Oh, ini. Ini satu berdua ya. Jangan berebut di sini. Lah, Jarang singkat bikin itu. Lah emang ada nikah satu berdua. Bener ini buku nikahnya betul ya? Iya bener kan. Buku nikah, tuh bener. Ini bener buku penghulu apa bukan sih nih? Lo tahu dan Pak, maaf, ngomong-ngomong, Bapak dari KUA mana? Itu ngomong apa? Udah bilang. Dari mana kek? Udah kau dari mana? Lu kan yang ngajak gua. Udah ngomong kan IO. Buak. Udah dari buak. Pak. Bayarannya udah belum? Belum. Belum. Dulu yang setahu saya di Buak nggak ada KUA. Nggak ada. Yang ada KUA di kecamatan. Kecamatan Tambun Selatan. Tambun Selatan. Iya, buku KUA mana? Dari ini. Pulau Kapang. Pulau Kapang ada Pak. Pulau Kapang itu dekat Buak. Kagak ada KUA di situ lah. Nggak ada. Biasanya KUA itu satu kecamatan Ya, satu ya, Pak. satu Iya. kecamatan, satu Iya. KUA. Nah, kan kalau Buak masuk kecamatan Tambun Selatan. Ini kita di mana sih? Kita dari mana? Nah, kamu kagak tahu lah, lu sanggup bae. Gua bilangin kan ntar kalau ditanya KUA mana gitu. Oh. Gua tahu, dia mau nanya itu. Nah, saya pengen nanya lagi nih. Hukum nikah apa aja, Pak? Nah, dia paling tahu dia. Iya. Dia tahu. Kalau dia penghulu ya dia. Yang penghulu, pas nanya yang penghulu. Hukum nikah. Iya, iya. Apa ya? Itu gua buku. Buku. Itu catatan. Nanti saya lihat buku ya. Iya, iya. Iya, saya lupa. Buku apa itu? Ini profil proyek jalan tol. Salah bawa, maaf ya. Gimana urusannya ini penghulu? Proyek Salah jalan bawa saya. pasal penipuan ini. Ada pasal Salah penipuan. bawa. Tadinya di sini undang-undang pernikahan apa di buku ada. Din tanya bener ini apa sih? Penghulu apa bukan sih ini? Tahu ini penghulu bukan sih, Pak? Nah, Ini kalau ini itu ada pasal penipuan ini. ya. Di penjara enggak? Lah penjara. Oh, lu sih. Lalu kadang-kadang Lu kan yang mau tadi. pecah rata kita. Di penjara kita penjara sama gua. Nah waktu itu kan saya udah menyerahin syarat-syaratnya ya. Iya. Nah sekarang syarat-syaratnya apa nih kalau nikah saya pengen tahu. Jadi Syarat-syaratnya. maafin ya, ini karena saya terpaksa, ya, saya nyari duit susah zaman sekarang ini. Ini kebenaran ada yang lagi nyari penghulu. Saya sebenarnya bukan penghulu, saya penghulu-penghuluan. Ini nih. Udah ketahuan dari tadi. Bilangin nggak dapat duit, yang penting kita jangan di penjara. Duluan ya. Din, berarti bener dia penghulu di panggung nih mana nih? Kayaknya sama penghulu di topeng. Iya, di panggung gitu kalau ada pernikahan jadi penghulu saya. Iya. Iya gitu. Ini udah kawin ikutin gua lu. Oh, Din, bukanin. Nah, dulu ini kealingan kamera Oh saya. iya ya. Lu Lu Mundur. pindah sono lu. kemana Harus gua? di situ tuh. Enggak Apa gua penghulu? Oh gitu. Bohongan. Iya, iya. Karena kelihatan muka. Oke, baik para pemirsa yang ada di rumah, saudara-saudara, teman-teman semua. Kali ini kita balik lagi di Ngelantur. Ngobrol pelan, titik-titik, teratur. Ke pembahasan kali ini kita bahas masalah nikah. Tadi kan udah dibuka nih Bang Iya. Dadang nih, Bang Indro nih. Soal pernikahan. Bang Dadang nih tadi katanya jadi penghulu. Tapi palsu, bohongan nih. Nggak boleh bohong-bohong. Di panggung. Di panggung, iya, bener, nggak boleh bang, itu pidana. Iya, ntar mau di penjara. Enggak. Enggak, iya jangan. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber. Ngerti narasumber? Belum. Narasumber itu yang bakalan kita gali. Oh, enggak. Yang digali bikin sumur. Informasinya, Informasinya. maksudnya. Lebih tahu dia. Iya. Nah, di sini ada Bapak RT. Kenapa Bapak RT siapa? Pak RT. Siapa ini? Pak RT Yanto. Oh, Tuh, Yanto. Kenal Pak Yanto. Iya, betul saya lupa. Iya. Dia kira kenal, pura-pura nanya. Ini ada Bapak RT Yanto. Gua kayak enggak kenal. Nah, ini di Bapak RW nih. Pak RW siapa nih? Bapak Apa? Bapak RW sama coba.
Kenalan lagi, kenalan. Coba. Pak RW siapa? Imron. Imron. Oh, PW saya mah kenal. Mau tes Bang Dadang doang. Iya. Nah, paling pojok ada calon mertua saya. Iya. Mantap. Ini calon mertua saya. Diam. Coba. Ntar dulu. Iya. Nah, kali ini kita mau Dulu dia udah kenalin. Iya. Oh, lu di siapa no? Kalau gede banget. Narasumber juga dia. narasumber juga dia. Pakar dia. Pakar hukum. Pakar di bidang nikah. Oh, Udah pakar. berapa kali coba tanya? Tahu apa dia? Ya kenapa dia belum nikah? Ngapa? Bukannya nggak ada yang mau. Terus? Nggak laku. Ya sama aja. Nah, jadi kali ini pembahasan kita di konten kita ngelantur. Ini kita membahas soal nikah. Jadi tradisi-tradisi pernikahan zaman dulu Iya. sama perbedaan zaman sekarang kayak gimana nih gitu kan? Oh, Karena kan iya. semakin berkembangnya Zaman. juga kan pasti ada Teknologi. perbedaan-perbedaan tradisi zaman Iya. dulu sama zaman sekarangnya. Nah, sekarang kita mau nanya karena Bapak RT sama Bapak RW kan ya namanya jadi sebagai kepala warga gitu kan, udah otomatis kalau ada warganya yang nikahin anaknya udah pasti ada dong. Iya, iya. Pengalaman pasti udah banyak nih. Iya, iya. Makanya kita mau nanya nih mau Bapak RT, Bapak RW. Din, gitu. sebelum jauh kita nanya ke para narasumber, nikah artinya apa nikah? Nikah itu adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan ya dimana sudah diikat dengan ijab kabul, itu yang artinya sah menurut agama dan sah menurut negara. Nah, Itu nikah. Itu nikah. Kalau gue mas nikah singkatan. singkatan nikah apa? Nikah. Nikah. Nik apa? Nik apa? Nikmat. Nikmat. Wah, Waduh, udah ngerasain kalau udah nikah. Nikmat nggak pak? Iya, nikmat. Nikmat. Kalau lu mah jangan jangan. Itu niknya. Nih kalau gua. Iya. Kahnya apa? Nikahnya Berkah. berkah. Lah iya kalau udah Kalau nikmat nikah udah berkah Iya, ya. udah nikmat berkah juga. Iya, kalau dulu mah baru-baru nikmat udah kresek tikus sih kita kaget kalau belum sama. Tapi kalau udah sama kan Ya, bodo amat gajah lewat kayak kita. Makanya harus sah dulu, harus nikah dulu. Iya. Itu mah versi gua itu. Nah, itu. Nah, kalau menurut Bang Dadang bagaimana nih? Nikah. Nikah Pak. Nikah. Nikah sama kawin. Nikah sama kawin. Hmm. Kalau dia nih apa? Nikmat. Nikmat. Kalau gua Nikah. nikah. Nikah apa? Namanya. Kali lu bisa. Sama aja, itu dia nanya. Dah, tanya dah. Nah, kali ini saya mau nanya dulu nih Bapak RT nih. Jadi kalau buat yang pertama nih, kalau Bapak RT kan namanya sebagai rukun tetangga ya. Iya. RT itu rukun tetangga juga. Kalau tradisi-tradisi kita nih, orang-orang kita nih nikah itu kan kadang misalkan dari yang pertama yang biasa Bapak RT nemuin tuh misalkan ada pelangkah kampung dah ya. Iya, Biasanya iya, kan bawaan-bawaan zaman dulu tuh, nah, iya. iya. Bawaan-bawaan orang besan tuh pasti ada uang pelangkah kampung atau duit pelangkah kampung. Nah, itu artinya gimana tuh, Pak? Kalau dari bawaan duit pelangkah kampung itu? Kalau pelangkah kampung setahu kita ya kita hanya mengetahui bahwa kita ada warga kita yang ketempatan datang dari jauh-jauh dari sana iya. menghormati bahwa di sini ada tokoh masyarakat. Itu biasanya cuma sebatas itu aja. Lalu ya adapun namanya warga pendatang dari jauh-jauh dia menghargai kita sebagai orang-orang tokoh masyarakat, sebagai pimpinan di sini. Nah, itulah yang wajib kita hargain. Paling tidak dia mengenalkan, oh ini loh orangnya gitu. Ini loh nanti saya akan membawa anak saya menjadi menantu di sini, menjadi keluarga, menjadi bagian dari warga bapak kan gitu. Betul. Nah, mungkin itu tujuan dari namanya pelangkah kampung. Bukan berarti pelangkah kampung itu melewati jawara, bukan. Iya, bukan. Ya, itu aja. Nih, tujuannya. Iya. gua denger zaman dulu nih. Kalau nikah itu kan banyak syaratnya, harus bawa perabotan nih kalau Iya. misalnya bawa perabotan. Terus bawa uang pekah, ada uang pekah, ada uang saksi kan Uang ya. saksi, iya. Terus ada apalagi uang pelangkah kampung tadi Iya, tuh. terus Apalagi tuh kurang ya? manis ada. Iya. Ya. Oh, uang kue ya, Iya, uang iya. gula tuh ya. Gula. Itu Gula. iya. Apabila kue itu kurang manis. Kurang Iya, manis. itu kan banyak kan dulu tuh, gitu. Kalau misalnya ngelangkahin gitu ada uang pelangkah, gitu kan ya. Iya. Nah banyak. Nah kalau zaman sekarang itu masih ada nggak kira-kira tuh Pak Epe? Iya, kalau zaman sekarang
terkadang begini juga, tergantung kita nih besannya dari mana. Iya. Biasanya besan laki-lakinya dari luar Betawi ataupun luar Bekasi, Jakarta, itu jarang mempergunakan itu. Wah, jadi pengen simpelnya aja. Pengen simpelnya. Ya adapun itu hanya sebuah tradisi aja. Tradisi yang mana memang seiring perkembangan teknologi, zaman, bahasanya diborong sekarang semua. Tuh. Jadi ada bahasa tadi uang ini, uang itu, ada juga ipekah. Lalu pekah wajib dah dari laki-laki, namanya nikah. Masa perempuan yang biaya nikah kan laki-laki gitu, Pak. Tuh, berarti ada istiadat yang mas dulu dipakai sama orang sekarang, ada sebagian yang dipakai, ada sebagian yang udah enggak. Misalnya orang yang mantunya masih sesama orang Betawi mungkin masih dipakai. Tapi kalau mantunya orang mana dah gitu, mungkin adat istiadat itu jarang dipakai juga kayak gitu ya. Karena kan kalau misalnya sama orang Betawi tahu adat istiadat kita zaman dulu gitu. Kalau orang lain dimintain kayak gitu, yang ada nggak jadi nikah, kebanyakan uang anunya katanya. Nah makanya kalau pernikahan zaman dulu sama zaman sekarang beda. Nikah sama-sama nikah. Kalau zaman dulu persiapan bener-bener harus matang. Dari pihak orang tuanya harus matang. Dari anaknya yang mau nikah ya harus matang persiapannya. Gitu, harus serba cukup dulu. Gitu kalau zaman dulu. Gitu. Lagi kalau zaman dulu nikah ini kita ke kantor. Bukan di rumah dulu. Bukan di rumah. Oh, dulu di kantor. Di kantor KUA. Nah, ini di kantor juga dia. Kantor KUA. Polisi. Satu contoh, kantor KUA kita di Tambun. Dulu kan belum ada mobil, belum ada motor. Naik sepeda. Pengantin naik sepeda? Naik sepeda. Sama besan-besannya gitu? Iya, sama yang nganter. Oh, sama yang nganter. Saksi paling. Iya, sama saksi gitu. Harus. Makanya dulu mah sebelum nikah, ini dulu nih. Tuh, ngasah gigi dulu. Kalau zaman dulu. Ngasah gigi bagaimana tuh Kong maksudnya? Maksudnya ngasah gigi itu giginya harus dirapihin dulu. Giginya rapihin lu. Ya asal pakai gerinda gitu. Supaya tajam. Makanya pernikahan anak-anak dulu sama anak-anak sekarang jauh. Kalau nikah zaman dulu ya kan itu seminggu sebulan masih kelihatan wah bocah habis nikah. Tuh, karena apa? Rambutnya dipotong. Oh iya. Asia tradisinya ya. Iya. Rambut udah dipotong. Rapi semua rapi. Alis ya. Iya, karena yang perempuan alisnya, yang laki-laki rambutnya dipotong. Nah kalau anak sekarang mana? Banyak Begitu dipotong nikah, ya? kagak dipotong, makanya ciri khasnya udah hilang. Iya, udah pengantin baru gitu. Iya, Ketahuan banget ya. Ketahuan. Jadi benar-benar. Dan kalau tandanya. Ciri zaman dulu itu misalkan kayak ada anak muda setelah nikah itu orang-orang bisa melihat dari rambutnya rapi. Rambutnya rapi. Iya, terus yang ceweknya alisnya habis dicukur. Ya. Atau kayak tadi yang dibilang giginya rapi gitu kan. Berarti bisa diciriin wah pengantin baru tuh. Pengantin baru. Ada Potong soalnya kayak teman saya sampai sekarang kayak pengantin baru aja karena ada khasnya. Iya. Si minta tangannya dipotong. Yang pengantin rambut. Pengantin juga kagak ada yang tangan yang dipotong rambut. Apa aja dipotong. Bin, gini, kalau yang namanya nikah nggak zaman dulu nggak zaman sekarang, artinya persiapan juga emang harus dipersiapkan gitu. Karena misalnya kalau menikah kan menurut hukum agama kalau bisa seumur hidup kan sekali ya Pak. Kecuali kita emang ya nggak ada jodoh nggak bukan gitu deh. Iya, pas. Jadi emang itu harus dipersiapkan itu. Jadi baik mental maupun yang lainnya kan gitu ya. Betul. Karena ya kita kalau setiap orang sudah menikah berarti kita harus bertanggung jawab mencari nafkah anak orang ibaratnya kan gitu. Apalagi kalau udah punya anak gitu kan semuanya kita bertanggung jawab. Harus siap lahir dan batin. Nah gitu, jangan udah nikah belagu lagi gitu. Jadi emang begitu ya kan ya Pak. Kita bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab sama istri kita, bertanggung jawab juga sama orang tua kita, mertua kita. Iya kan Pak ya? Betul. Gitu kan Dek?
ngomong itu jangan kesini terus ya. Siap. Enggak umpamanya. Iya. Bahkan saya paling deket kesini kemana lagi. Iya gitu. Iya, soalnya emang dia sih yang yang gitu. yang urup. Iya. Jadi pernikahan itu emang semua udah ada persiapan ya. Iya. Makanya kita berdua ada persiapan ya. Persiapan. Kresek. Plastik buat apa gitu? Persiapan pisang. Nah, makanya bagi anak-anak yang belum nikah kayak Yogi itu, bakalan kan nikah kan ya. Nah, itu harus persiapan baik persiapan lahir, persiapan batin. Misalnya ya itu kemarin yang kita bahas nabung. Iya, terutama kan itu yang kita persiapkan. Nabung, terus batinnya kita bahwa kita itu kalau sudah menikah ya itu tadi tanggung jawab ya kan Dek? Iya. Dari tadi dialognya mah iya. Iya, mau. Kamu mau ngelak lagi. Ya, jadi begini kalau bisa saya garis bawahi bicara obrolan kita apa pernikahan. Apa bedanya sih tradisi orang-orang zaman dahulu dengan orang-orang zaman saat ini? Iya. Jadi kurangnya orang-orang zaman saat ini tuh menghargai pernikahan. Karena apa? Dianggapnya ini kurang sakral. Kalau orang-orang dahulu dari mulai persiapan, ada bahasa dulu bahkan saya pernah ngalamin yang namanya sebelum nikah itu calon besan ini bakal. Tuh, bakal dulu ada jauh-jauh hari kita diminta tuh sama calon besan kita buat ngampakin bahan bakar, kayu. Bakal itu namanya. Bakal. Nah, kalau sekarang kan nggak ada. Kalau Sekarang itu bekal. Wah, bekal. Iya. Tuh. Siap bekal. Namanya ngapakin kayu. Bekal itu kue. Pisang lagi kan. Iya. Nah, sementara ini kan Pak RW kita ngobrolin masalah pernikahan. Nah, nanti masalah bakal. Itu masalah apa banyak lagi zaman dulu kan. Zaman dulu tuh misalnya bikin ini semuanya minjem apa. Nanti kita bahas belakangan. Ada sekarang kita ke yang nikah dulu. Nah, pengalaman Bang Dadang waktu nikah dulu bagaimana tuh? Pengalaman waktu nikah yang pertama udah berapa kali nikah? Kalau nggak salah nikah udah 3 kali. Yang pertama kira-kira dagdikduk kan? Waduh, bukan main ya kalau mau nikah itu menjadi pengantin baru ya. Udah duar lider udah. Emang bener 3 kali? Iya. Ntar anak nonton. Nah, iya. Lagi banyak malu. Jangan kita bahas 3 kali 4 kalinya dah. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Makanya kan pasti semua punya pengalaman ya kan? Iya. Pengen tahu pengalaman dia nih. Iya. Kalau pengalaman saya nih ya pada waktu nikah pengantin baru tuh ya. Waduh, begitu nikah wah ini udah sah jadi bini nih. Udah pengen buru malam, Mbak. Nah, Pak Ustadz Pak RW atau Pak RT punya pengalaman pengantin baru nggak nih? Pengalaman nikahnya maksudnya gitu. Pasti orang pasti itu bakalan kagak teringat. Iya. Perasaan bakalan keinget lagi. Mungkin pengalaman Pak RT itu dari mulai persiapan dan yang lain-lainnya kayak gimana gitu kalau dari Pak RT sendiri pribadi. Kalau saya dulu yang namanya kita kenalan sama pacar ya. Maaf Pak RT, dulu waktu nikah tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Saya tahun 97. 97. Iya, mana mau main neter lagi tuh. Iya. Aduh, susah ya. Iya, udah susah. Zaman Chris John. Iya, bener berarti perjuangannya bener-bener tuh ya Pak RT ya. Saya datang ke rumah mertua. Lah mertua nanya sama saya, emang lu buat bener-bener tong? Gitu ya. Gitu. Kan namanya kita tanya begitu kan kita nanya ya. Lah pulang kita sama mak kita Mbak. Dia ngomong, Mbak. Saya ditanya ono. Lah ngapa emang? Katanya lu buat bener-bener. Lah kalau lu mau memang anak siapa kan begitu ya. Kita tanya dia bilang anak si Anu. Ya udah bagian katanya gue mau kenal dia. Kan bingung gue jadinya kan begitu ya. Ayo udah tanya lagi sama emak. Jawabannya begitu. Nah, apa kita tanya apa nenek kita katanya, "Wah, saya ditanyain wah sama anaknya ini, bapak ini. Mengapa?" Katanya,
Kali kalau mau bener-bener mah, lah emang anak siapa? Lah kalau anak dia bagian gue mah setuju. Lah gue jadi bingung tuh ya. Cocok Bingung. ya. Mau neter begini. Ya kita namanya orang aji mumpung, orang tua pada suka kan gitu, pada senang, orang tua semua. Ya kita berpikir oh ya mungkin inilah jalannya kan gitu. Ya udah, bagian aja jadi bagian mau neter mau apa kita? Ya itu dia. Iya, bagian. Udah. Kita jalanin aja udah. Besok tahu apa kita tebok-tebok itu celengan ya. Makanya yang saya bilangin tadi, artinya ya nabung ya. Iya, itu memang mesti nabung itu. Ya sama pengalaman gini emang. Ya. Setiap kita punya niat yang tulus, artinya misalnya salah satunya nikah, insya Allah itu mau rezeki mah ketemu deh. Betul. Iya, insya Allah ketemu rezeki. Iya, gitu. Nah, Pak RW kali punya pengalaman nih. Kalau saya pengalaman nikah itu yang berkesan paginya udah habis nikah saya yang berkesan malu keluarnya. keluar rumah malu. Takut ada apa tadi bahasa cirinya pengantin baru gitu. Ya. Pengantin baru. Saya tahu Gitu. dirinya apa jalannya enggak. Malu. Ini. Iya. Belum bayar. Malu deh. Malu sama tukang tenda. Masak ya. Bayaran topeng kurang. Gitu. Nah, kalau Marta Kalau saya pengalaman nikah, wah seru. Ini berjilid nih kayaknya. Enggak masalahnya kan waktu itu kita minta nikah bukan sama bapak ya, sama engkong. Pleng, saya mau kawin. Gitu kan. Baca dulu begitu bukan nikah, kawin gitu. Iya, kawin dulu. Ya udah kalau lo mau anta gue jualin tanah, begitu. Itu kan kita senang. Orang dulu. Tuh. Udah kalau mau kawin jualin tanah, yang penting lo harus pada bener. Begitu kan. Ya udah, akhirnya kita jadi nikah. Tuh. Pas nikah bagaimana caranya ini ya? Gitu kan. Nah, terus kita diajak ke rumah mertua tuh. Lah kita kagak mau kan ya, enggak betah di sono. Terpaksa kita ngikut di sono. Mana rumah sempit banget di sono rumah mertua. Gitu. Ini kamar mertua sama anaknya, ini kamar kita. Lalu kita kalau lagi beradu ditonton. Menordeng doang kali ya? Menordeng doang kali ya? Rumahnya kecil. Mertuanya siapa emang? Mertuanya siapa? Yang pertama. Iya. Kali yang ini. Yang mana? Itu pengalaman. Iya, pengalaman itu. Saking engkong kita sayang sama cucunya. Gitu. Apa-apa dibelain. Nah, dijualin tanah dulu mah. Ya, emang bener zaman dulu kan kalau orang belum zaman nabung apa-apa kan bener. Kalau pengen nikah ya itu mah menggantungkan ke orang tua kan bener ya. Nah, orang tua kan bagaimana anaknya biar bener biar banyak apapun dia jual, ayam ada dia jual, kebun aja dia jual gitu. Apa biar anaknya bener emang bener gitu zaman dulu. Nah kalau pengalaman gue juga, gue pernah kawin Din. Nah, Kalau udah dapat juga. tanya apa? Makanya gue tanya apa? Pengen ditanya. Kan kalau pertama-tama kita tinggal di rumah mertua malu kan malu bener dah. Malu kita mau ngapain kayak malu temen kita ya gitu ya. Saya sama Pak RW zaman saya habis nikah bukan Krismas, saya mah biasa kan kalau acara tuh di bulan 1, bulan 2 kan gak ada acara pisan tuh ya. Iya, kalau acara kan gak ada pisan habis nikah tuh. Banyak dah kebanyakan gitu tuh kalau habis nikah kita udah habis buat bayar ini, habis itu ada aja tuh kagak apa peruntungan kita tuh biasanya tuh ya. Turun Tuh ngedrop tuh biasanya kan banyak kayak gitu ya. Salah satu ujian pertama kali ya. Ujian Pertama kali nikah emang bener kita ngomong kerja ya saya mah keluar dari rumah aja kelihatan kerja. Ntar sore saya pulang padahal saya nongkrong di mana. Biar orang malu mertua. Mertua. Emang zaman dulu gitu. Biasanya kan kita sebelum nikah mah lah acara pulang pagi, pagi pulang malam gitu ya. Kayak gini, kita ditanya, kagak pagi dong gitu ya. Iya. Kita, ya ntar sayangan dikit gitu. Udah kita mau pergi kemana? Kemarin udah kesono ya? Iya, kita udah kesono biar kita pulang sore kelihatan kerja. Kadang itu ujian kalau habis orang nikah biasanya gitu tuh. Biasa dah orang, ya udah ada pernah begitu belum ya?
Sering. Kebanyakan malah ya. Ada aja ujiannya pasti. Itu ujian yang paling pertama itu ada aja ujiannya tuh. Nah orang nikah mah apa ntar apa bini kita digodain orang kita marah kan ada apa ujian itu tuh kuat kita. Nah lu deh. Nah, ini saya pengen Ini. Emang pernah nikah nih? Pengalaman. Pengalaman apa ya? Lah. Itu pengalaman bahagia aja sih. Benar, di pernikahan ya bahagia. Kalau menikah nggak bahagia, Kasur sampai kanyut. Emang bener setiap orang mau nikah kan emang pengen bahagia. Bener. Bagus deh. Bagus bener. Terus bener apa bohong? Iya, bener itu. Menikah itu untuk bahagia, membahagiakan istri kita, membahagiakan kedua orang tua kita kan gitu. Nah, kalau namanya orang udah nikah nih, kita punya orang tua, kita punya bini. Nah, harus adil kan bagiin juga. Misalnya bini 1.000, orang tua 1.000 atau berapa hitungannya tuh ya itu artinya kita harus adil juga sama orang tua gitu, nggak semua mentang-mentang kita udah nikah orang tua kita lupain kan nggak begitu ya Pak RW gitu. Tetap harus adil juga, kita bersifat adil. Terus besok kalau punya anak kita harus adil juga sama anak. Orang tua juga kita kan orang tua kita sama mertua kita harus adil juga. Nah itu banyak pertimbangan secara mentalnya itu ya Pak RW gitu. Jadi itu pelajaran deh. Ya, gitu kalau lu mau nikah. Kira-kira lu kapan berani nikah nih? Saya mah sebenarnya tinggal nunggu persetujuan dari bapak lakinya. Ada pilihan ya. Emang lu kawinnya sama laki banget. Iya, bapaknya. Persetujuan bapaknya. Bapaknya. oh lu jadi minta persetujuan dari bapaknya dia. Iya, emaknya udah. Emaknya udah? Setuju banget. Kira-kira siapa? Butuh Jakarta sih. Jakarta. Jakartanya? Itu dekat situ, dekat ini bambu hapus. Oh gitu. Iya. Siapa? Siapa Namanya? namanya? Namanya tahu dah lu. Siapa namanya? Anaknya itu tuh seniman. Itu seniman. Bongkar. Pas 7 betul bongkar sama saya. Kagak. Karena saya tinggal anu sih. Bapaknya ya? Tujuan bapaknya? Iya. Kira-kira PRT mau jadi Saksi. Lah udah gampang kenapa? Iya. Bentar dulu. Ya maksudnya. Nah ini nih namanya ini. Omong mau kagak jadi wali saya. Menikahin siapa? Lah itu pacar saya orang Jakarta. Yang anak singkar? Iya. Kan bapaknya gua. Iya. Ini bapaknya. Adin. Aduh. Udah sekalian minta persetujuan. Ya, kawinin satu. Sekalian dulu lebayin dulu. Gi, kamu lucu. Ini enak bulan. Lucuan lu sama Lucuan anak buah. Tadi gitu deh. Nah, iya Jadi jadi nikah itu artinya butuh persiapan. benar. Persiapan secara lahir, persiapan secara batin gitu. Jadi kita harus siap. Nah, itu juga jadi ada pesan nih yang bisa kita dapat nih mungkin buat teman-teman penonton setia kita nih, penonton setia Sanggar Margasari KTP Putra Channel. Ya, jadi buat teman-teman yang belum nikah, jika kita masih bisa menjaga nilai-nilai tradisi serta budaya-budaya Betawi kita nih, kalau yang masih bisa kita pertahankan, kita pertahankan. Kalau tadi yang Pak RW bilang katanya ada mbakal tuh ya kayak ngampakin kayak dulu, kalau zaman sekarang kan udah ada gas. Mungkin udah beda tuh kalau ke situ konteksnya. Kalau mungkin kayak yang tadi tradisi-tradisi yang beda kayak segala macam uang plaka itu segala macam itu kan nilai tradisinya sebenarnya di situ. Itu bukan suatu paksaan, bukan suatu kewajiban sesungguhnya. Tapi disitulah nilai tradisi dan budaya dari orang-orang tua kita terdahulu. Di situ yang mungkin yang harus kita pertahankan buat teman-teman nih yang belum pada nikah khususnya nih ya kayak saya, kayak Yogi gitu. Jadi butuh persiapan yang Nah matang. itu butuh persiapan yang matang. Kalau bisa kita nabung dulu. Kita nabung biar kita siap lahir, siap batin kita juga kayak begitu. Din, gue pengen denger nih. Biasanya kan zaman dulu tuh nikah
kalau zaman sekarang kan palang pintu, misalnya ada palang pintu tuh, ada misalnya berebut dandang, adanya di resepsi kan ya? Adanya di resepsi. Nah kalau dulu kan gua denger tuh pas waktu sebelum nikah. Nah biasanya tuh kan ada silat tuh. Nah itu kan silat ungkapan pengantin laki-laki, calon pengantin laki apa secara lahirnya. Nah gua pengen denger secara batinnya Din, misalnya. Batinnya itu ya tadi harus bertanggung jawab. Biasanya ada selawat apa tuh yang sering ditayang apa dinyanyiin dari kalau setelah palang pintu itu ya ada namanya salawat sike. Sike itu tradisi Betawi. Ada salawat sike, ada juga baca salawat dustur gitu ya. Nah, salah satu selawat itu gue pengen denger mungkin. Iya, sebenarnya kalau sike itu ya sama aja, mungkin bisa saya contohin sedikit ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lil ya lil ya Assalamualaikum ya abal kiram nahnu jami'an lil hurmati hadal majlisi walimatu abadun nikah takbaru bitarahimi wa syururi rahimakumullah seperti itu ya. Mungkin buat para pendengar nih, kalau mungkin ada kesalahan dari saya bisa diperbaiki di kolom komentar ya. Mohon izin. Nah gitu, jadi menurut saya nih Cang Udin ya. Jadi simbol dari palang pintu itu kan ada silatnya, ada ngajinya. Nah mungkin bisa digarisbawahi ketika silat itu kan dari calon mempelai pria nih, ketika palang pintu kan datang biasanya ke mempelai wanita. Kayaknya di situ menyimbolkan bahwa si calon pria itu harus siap, harus ibaratnya harus jago main silat tuh bukan harus berantem. Yang artinya bisa menjaga istri, nanti bisa menjaga keluarga, bisa melindungi, intinya seperti itu. Dan ditutup dengan alunan-alunan atau ngaji, ya artinya sebagai kepala keluarga kita harus bisa ngaji, harus bisa jadi imam, bisa menjadi imam. Itu. Nah itu, wow, itu lagi tuh. Nah deh, tuh, gue deh. Nah, sampang serimping. Sampang serimpingnya aja. Artinya apa? Lucu deh. Nah gitu. Jadi tema kita hari ini adalah nikah. Sampai di situ ya Dinda. Sampai di sini dulu. Kalau nanti kita bakalan banyak yang masih kita bahas seputar nikah. Salah satunya tadi ada hajatan nanti atau kriaan, persiapan segala macam. Nanti bakalan kita undang lagi narasumber kita nih. Iya. Oke Din. Apa deh? Itu nyelek gua. Ngantuk. Nih, kalau yang namanya pernikahan itu tadi kan ada saksi gitu ya, harus diketahui orang banyak. Betul, kan ini para tetangga itu harus pada tahu, para teman harus tahu bahwa pernikahan itu nggak boleh diumpetin kan gitu, harus dikasih tahu ke orang banyak biar nggak jadi fitnah kan. Betul, gitu kan ya. Betul. Gitu. Jadi itu adanya hajatan kan itu biar tetangga yang jauh maupun dekat tahu bahwa anaknya udah nikah gitu. Makanya kalau nikah itu ada saksi dari perempuan, ada saksi dari laki-laki. Nah, itu benar-benar. Dan kalau perempuan kan harus ada wali namanya ya kan. Wali. Wali. Nah, wali nikah itu orang tuanya perempuan atau bisa diwakilin gitu misalnya? Orang tuanya perempuan kalau masih ada. Orang tuanya. Orang tua laki-laki. Jika tidak ada saudara laki-laki laki-laki. Tapi kan yang wajib biasanya kan orang tua dari perempuan ya. Iya, perempuan. Iya, maksudnya yang laki-lakinya, yang laki-lakinya. Kalau tidak ada baru diwakilkan. Boleh diwakilkan ya kalau memang keadaannya darurat. Keadaan darurat ya udah meninggal dan sebagainya. Jadi maksudnya wali itu tadi orang tua bapak gitu, bapak dari si mempelai wanita. Itu wajib kan ya.
Dulu kalau punya anak di mana-mana makanya tuh akuin. Iya. Iya. Takutnya anaknya pada berenang. Ya, Din. Nah, oke baik. Kalau begitu buat para pemirsa setia Sanggar Margasari Katrik Putra Channel, pembahasan kita seputar nikah tradisi Betawi khususnya yang tadi kita bahas nih, serta pengalaman-pengalaman pribadi para narasumber kita dan talent-talent kita nih tadi, Bang Dadang, Bang Indro, semua, Bang Udin juga terima kasih banyak yang sudah memberikan informasinya seputar tradisi nikah zaman dulu dah gitu ya, yang kita garis bawahi. Nah, yang bisa kita ambil nilainya adalah yang tadi sudah saya informasiin juga nih buat semua penonton, adalah kita menjaga nilai tradisi serta budaya orang-orang tua kita yang terdahulu gitu, yang harus kita jaga. Jangan sampai tradisi-tradisinya itu punah dengan zaman sekarang gitu, maksudnya yang udah banyak perbedaan gitu banget gitu ya. Nah, baik para pemirsa setia Margasari Katrik Putra Channel, cukup sekian pembahasan kita seputar nikah. Nah, nantiin juga di episode berikutnya kita bakal bahas soal kriaan nih. Kriaan zaman dulu ya. Nah, kalau gitu buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, share video kita yang kalau kita upload di Margasari Katrik Putra Channel. Yang belum subrek, disubrek dulu ya. Disubrek dulu, jangan lupa ya. Nah, cukup sekian dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nanti saatnya telah tiba.